Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas algoritma 2, yaitu berupa membuat suatu segi menggunakan bahasa pemrograman Python. Perkenalkan, nama saya Idris Muhammad, NIM 12410101030 dari kelas B. Nah, berikut merupakan lampiran dari sintaks program yang telah saya buat. Dapat dilihat di sini. Nah, berikut merupakan penjelasan dari sintaks yang saya gunakan, kenapa saya menggunakan hal tersebut. Nah, jadi pertama-tama yaitu import tkinter astk dan import math. Nah, jadi di sini kita menggunakan library tkinter sebagai aplikasi untuk tempat menggambar, dan menggunakan library math sehingga dapat memanggil fungsi rumus matematika yang akan digunakan dalam program kali ini. Nah, selanjutnya yaitu window sama dengan tk.tk, cnv sama dengan tk.canvas, window width 1000, height 500. Selanjutnya cnv.path. Nah, di sini fungsi tk dari library tkinter dipanggil dan dimasukkan dalam window untuk sebagai rencana pembuatan kanvas. Kemudian perencanaan kanvas akan dieksekusi dengan komen dari path ini. Nah, selanjutnya ada x-center sama dengan 500, y-center sama dengan 250, dan panjang sama dengan 200, serta array wadah. Selanjutnya sebuah inputan sisi. Di sini kita cari titik tengah lebar x kanvas ini dengan membagi lebar yaitu sebesar 1000 dengan 2, sehingga didapatkan nilai 500 sebagai titik tengah lebar x. Sama juga untuk titik tengah tinggi atau y yaitu sebesar 250. Nah, fungsi array di sini yaitu sebagai tempat menyimpan koordinat titik-titik yang telah dihitung. Nah, berikutnya memberikan inputan banyak segi yang akan dibuat oleh user. Selanjutnya yaitu if 3 kurang dari sama dengan sisi, dan sisi kurang dari sama dengan 360. Dan derajat sama dengan 360 per sisi. Selanjutnya for i in range sisi. Nah, di sini menggunakan if sebagai syarat supaya program dapat berjalan dengan batas inputan yang diinginkan, yaitu berupa sisi lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 360. Variabel derajat di sini digunakan supaya selisih tiap sudutnya itu sama. Nah, dengan membagi 360 dengan sisinya. Misal sisi ada 6, maka 360 dibagi 6 yaitu 60. Jadi tiap sudutnya akan memiliki perbedaan sudut sebesar 60. Jadi, selanjutnya menggunakan for sehingga penghitungan sudut dapat dilakukan sebanyak segi yang diinputkan. Nah, misal pada sudut pertama yaitu 60 dan sudut kedua, maka 60 dikali 2 yaitu 120. Nah, perbedaan dari 120 dengan 60 yaitu 60. Jadi tiap sudutnya bakal memiliki selisih yang sama. Selanjutnya ada variabel x dan variabel y, di mana x menggunakan cos dan y menggunakan sin. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi library math tadi dipanggil, yaitu berupa cos, radian, dan sin. Nah, di sini derajat dikali i. Jadi sudut yang tadi akan dikali dengan banyaknya sisi. Jadi misalnya masuk inputan 6, maka sisi yang pertama yaitu derajat dikali yang pertama itu, yaitu 0 jika dalam range sisi
kan dimulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi derajat dikali 0, yaitu 0. Selanjutnya untuk sudut yang kedua, derajat dikali 1 berarti 60. Untuk yang ketiga, derajat dikali 2 berarti 120. Nah, dari situ perbedaan sudutnya yaitu 60. Nah, dari hasil perhitungan sudut tadi akan dimasukkan ke dalam variabel array wadah menggunakan wadah.append dalam kurung array x, y. Jadi di dalam array akan ada array lagi. Untuk sintaks yang terakhir yaitu menggunakan for i in range cc, cnv.createOval, nah dan seterusnya. Menggunakan for sehingga dapat menggambar garis sebanyak segi yang diinputkan. Nah, jadi di sini menggunakan fungsi cnv createOval. Nah, di sini createOval untuk menggambar sebuah sudut atau menggambar sebuah lingkaran. Jadi kita tahu di mana sudut itu berada dengan menggunakan lingkaran ini. Nah, di sini kita membuatnya berada di titik tengah dari kanvas ini, begitu. Supaya kelihatan bahwa segi yang kita buat berada di tengah-tengah. Selanjutnya menggunakan if i plus tidak sama dengan sisi dan elif i plus 1 sama dengan sisi. Mengapa demikian? Karena dalam pemanggilan sebuah garis dalam membuatnya rumusnya yaitu merupakan x center plus x1, y center plus y1 dan x center plus x2 dan y center plus y2. Nah, di sini nih bakal berurutan. Jadi x1 y1, x2 y2, x2 y2, x3 y3. Nah, jadi kan kalau pada sudut yang terakhir misal 6 berarti kan x6 y6. Nah, pasangannya ini dengan siapa? Dengan sudut pertamanya, berarti yaitu x1 y1. Jadi kembali lagi ke awal. Maka kita menggunakan fungsi if dan elif ini. Karena jika tidak menggunakan if dan elif ini, maka dapat terjadi error index out of range. Nah, begitu. Selanjutnya pada di sini dapat dilihat cnv.createLine dalam kurung x center plus wadah array karakter i selanjutnya dengan array 0. Mengapa demikian? Karena x center plus wadah. Nah, di sini akan dipanggil array wadah yaitu berupa kolom array yang pertama. Selanjutnya kenapa ada array lagi? Karena sebelumnya saya memasukkan array ke dalam array seperti itu. Jadi ada dua array. Nah, di sini akan memanggil x yang pertama dengan i. Selanjutnya 0 di sini akan memanggil titik x tersebut dan 1 di sini akan memanggil y tersebut. Sedangkan untuk x2 dan y2-nya maka i plus 1. Jadi di sini bakal mengambil array koordinat x2 y2 dan diambil x-nya dari 0. Selanjutnya i plus 1 mengambil koordinat titik x2 y2 dan mengambil y2-nya. Seperti itu. Untuk yang sudut terakhir, yaitu memiliki pemanggilan seperti wadah. I di sini merupakan titik xy yang ke-8 harusnya, karena di sini menunggu bahwa for in range pelupingannya sama dengan sisi. 6, seperti tadi yang 6. Maka bakal ada di 6. Jadi menunggu bahwa di sini 6. Berarti ini mengambil titik koordinat xy ke-6 dan mengambil x-nya. Berikutnya ini mengambil koordinat titik xy ke-6, mengambil y-nya. Selanjutnya mengambil koordinat titik x yang pertama
Nah, dan mengambil X-nya. Mengambil koordinat X yang pertama, tapi memanggil Y-nya saja. Selanjutnya akan dieksekusi menggunakan fungsi window.mainLoop. Nah, mungkin supaya lebih memahami, dapat saya demokan program tersebut. Nah, dapat dilihat di sini. Selanjutnya akan saya play. Saya akan masukkan 6. Nah, maka akan muncul sebuah segi dengan jumlah 6, atau yang biasa kita sebut dengan segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk lebih memahami tentang array ini, kita dapat membuatnya seperti ini. Nah, berikut merupakan titik koordinatnya. Untuk X yang pertama, ini X yang kedua, X ketiga, X keempat, X kelima, dan X keenam. Jadi, maka di ini akan memanggil nilai yang sesuai dengan I pada perloopingan. Misalnya yang pertama berarti X pertama, dan mengambil 0 yaitu di sininya, yaitu X-nya. Selanjutnya, yang satu akan memanggil Y-nya. Sedangkan I plus 1 akan mengambil nilai titik XY setelah dari ini. Jadi misalnya I-nya 1 berarti bakal yang sininya I-nya yang kedua, berarti XY kedua. Mengambil nilai X-nya yaitu yang di sini, dan Y-nya yang ini. Nah, sekian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.